Yang terhormat Korprodi, Perwakilan Swasta, yang terhormat eh, promotor, Prof. Nyoman Dantes, yang saya hormati Kadek Yota Ernanda Erianto sebagai co-promotor 2, yang saya hormati Prof. Dr. Gede Marguna sebagai penguji internal 1, yang saya hormati Prof. Dr. Made Ardana sebagai penguji internal 2, yang saya hormati Prof. Dr. Gusti Ngurah Pujawan sebagai penguji internal 3, yang saya hormati Prof. Dr. Andus Wayan Suje sebagai penguji internal 4, dan kemudian Prof. Dr. yang saya hormati Bu Ketut yang saya hormati sebagai penguji internal 4, dan yang paling saya banggakan saya hormati Prof. Dr. Kolis Sadijah MPD MA sebagai penguji eksternal. Terima kasih Prof sekali lagi. Sama-sama. Dan yang saya banggakan Saudara Niluh Ayu Nitya Laksmi, selamat ya. Ini sudah lama kami tunggu ujiannya, ini baru nongol ujiannya ini. Ya, eh, ya mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Selamat ya. Nah, kita melaksanakan ujian tertutup. Ujian dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah presentasi dari Niluh Ayu Nitya Laksmi selama 20 menit, dilanjutkan dengan pemberian tanggapan oleh Dewan Penguji, dan yang berikutnya baru penentuan. Nah, sebelum ujian dimulai, saya persilahkan dari Korprodi untuk membacakan perjalanan studi dari Saudara Niluh Ayu Nitya Laksmi. Untuk itu kepada Prof. Oyan Swastra sebagai Korprodi untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Bapak Ibu para penguji yang saya hormati. Saya melaporkan eh, nama Niluh Ayu Nitya Laksmi, program studi S3 Pendidikan Dasar, total SKS yang sudah dikumpulkan 32 SKS, TOEFL-nya 510 memenuhi, publikasi pada Seaboard Report ya dengan judul Children Storybook Development with local cultural characteristic for healthy living behavior, subtheme curriculum 2013, class 5 elementary school, indexing Scopus Q4 ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Oke, terima kasih kepada Bapak Korprodi. Eh, jadi judul dari disertasi Saudara Niluh Ayu Nitya Laksmi adalah pengembangan modul literasi numerasi perbantuan budaya lokal Bali, tema lingkungan untuk meningkatkan hasil belajar matematika bagi siswa kelas 5 sekolah dasar. Untuk itu saya persilahkan untuk mempresentasikan disertasinya selama 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih banyak Prof untuk waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Prof Swastra, kemudian kepada promotor saya Prof Dantes, kopromotor 1 ada Prof Arnyana, kopromotor 2 Pak Yota, penguji internal Pak Marguna, kemudian Ibu Prof Suwarni, Prof Sujo, Prof Ngurah Pujawan, dan Prof Ardana, serta untuk penguji eksternal ada Ibu Prof Kolisa Dijah. Selamat sore Ibu, semoga semua dalam keadaan sehat. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil disertasi saya dengan judul Pengembangan Modul Literasi dan Numerasi Bermuatan Budaya Lokal Bali, tema lingkunganku, untuk meningkatkan hasil belajar matematika bagi siswa kelas 5 sekolah dasar. Judul itu saya ambil berkaitan dengan saya mengajar di sekolah dasar, maka kita akan memulai pendidikan dari pendidikan dasar yaitu di SD. Untuk siswa sekolah dasar perlu sekali adanya banyak keterampilan dasar yang mereka miliki sebagai bekal kecakapan abad 21. Di antaranya literasi dasar, kompetensi, dan
pendidikan karakter bagi siswa, sebab itu menjadi modal mereka nantinya agar bisa menempuh pendidikan menengah selanjutnya. Nah, dari kecakapan abad 21 tersebut di literasi dasar ada literasi berhitung atau matematika, baca tulis. Ini menjadi salah dua komponen yang saya masukkan juga dalam modul pengembangan modul literasi dan numerasi yang saya buat. Kemudian untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi, saya rasa dalam modul yang saya buat semuanya itu sudah termuat, yaitu berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, ada meningkatkan skill komunikasi dan juga kolaborasi di sana. Serta yang paling penting adalah pendidikan karakter, di mana pendidikan tersebut nantinya akan bisa meningkatkan rasa keingintahuan siswa, inisiatif, kemudian rasa kegigihan, adaptasi, kepemimpinan, dan juga sosial budaya. Nah, karena ada poin keterampilan sosial budaya pada bagian karakter, maka saya mengintegrasikan muatan lokal Bali pada modul literasi dan numerasi yang saya buat. Kemudian untuk latar belakangnya, harapannya di kurikulum yang bisa menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian pada saat kurikulum darurat di 2013, siswa harus belajar di rumah dan ada pendampingan orang tua. Ada modul yang harusnya bisa kontekstual dengan pendidikan siswa. Namun kenyataannya modul yang ada sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah dasar di Bali dan modul BDR yang ditermutkan oleh Pusmenjar itu masih bersifat umum. Maka dari itu perlu adanya modul literasi dan numerasi bermuatan budaya lokal Bali yang bisa membantu siswa untuk lebih mendapatkan pemahaman yang kontekstual dan proses belajar bermakna. Apabila dikaitkan dengan kurikulum sekarang, maka sedang ditekankan yang namanya deep learning, maka modul ini menjadi salah satu panduan yang tepat. Untuk identifikasi masalahnya sebagai berikut. Modul literasi numerasi terbitan Pusmenjar tingkat sekolah dasar. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah bermuatan budaya lokal, namun bila dikaitkan dengan latar belakang sosial budaya siswa di Bali, kontennya tidak relevan. Kemudian konten modul yang dipergunakan menggunakan konteks budaya saja. Hasil penelitian sebelumnya terkait literasi tidak memuat dan mengintegrasikan budaya lokal yang kontekstual, dan belum ditemukan modul literasi dan numerasi bagi siswa sekolah dasar kelas 5 dengan tema lingkunganku bermuatan budaya lokal Bali. Kemudian untuk pembatasan masalahnya sebagai berikut. Intinya hanya dibatasi pada pengembangan modul literasi dan numerasi saja, kemudian dibatasi pada tema lingkunganku, subtema lingkungan sosial budaya, dan nantinya ini bisa meningkatkan hasil belajar matematika, juga meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, dan ini bisa digunakan sebagai suplemen dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengembangan modul literasi dan numerasi bermuatan budaya lokal Bali, tema lingkunganku, bisa dilakukan di siswa sekolah dasar. Kemudian, bagaimana validitas modul literasi dan numerasinya. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan modul tersebut. Dan yang keempat, bagaimana efektivitas implementasi jika modul ini diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 5 sekolah dasar, terutama pada tema lingkunganku. Adapun tujuan penelitian untuk mengembangkan modul, kemudian yang kedua untuk menganalisis dan mendeskripsikan validitas modul literasi dan numerasi. Yang ketiga untuk mengetahui dan mendeskripsikan modul literasi numerasi bermuatan budaya lokal Bali, dan yang keempat untuk menganalisis serta menemukan efektivitas implementasi modul pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Signifikansi penelitian adalah pengembangan modul. Ini bermanfaat untuk mengunjang proses pembelajaran, terutama meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi siswa secara praktis. Kemudian modul ini menjadi suplemen dalam kegiatan belajar mengajar. Selain dimanfaatkan oleh guru dan sekolah, bisa juga dimanfaatkan untuk belajar di rumah bersama dengan orang tua. Dan peneliti lain juga bisa mengembangkan modul ini untuk muatan pembelajaran lain selain tema lingkunganku. Adapun kebaruan atau novelty dari penelitian ini adalah konsepnya mengintegrasikan budaya lokal Bali dan produknya adalah modul literasi dan numerasi yang bermuatan budaya lokal Bali, dan yang diunggulkan dalam kontennya adalah permainan tradisional metajok.
Landasan teorinya adalah muatan pelajaran dan sikap serta modul belajar literasi dan numerasi Langsung jenjang ke SD. kerangka berpikir ya. Kerangka konsep pengembangannya, pertama adanya tinjauan terhadap kurikulum 2013, kemudian kaitan terhadap kajian muatan nilai-nilai, ada spiritual sosialnya, kemudian lingkungan sosial budaya K13 kelas 5 itu seperti apa, kemudian kajian terhadap muatan aspek pengetahuan dan keterampilan, literasi dan numerasi untuk masing-masing mata pelajaran di tema lingkunganku. Kemudian ada juga kajian terhadap budaya lokal, kegiatan anak kelas tinggi karena ini kelas 5 yang mendukung secara spiritual dan sosial terhadap muatan literasi numerasi. Kemudian lanjut ke prototype modul. Setelah itu modul literasi, kemudian diuji validitas dan efektivitasnya. Berikutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Dilakukan di 3 tempat sebagai sampel, kota, desa, dan pinggiran. Di kota itu SD Negeri 1 Dajan Peken, di desa itu SD Negeri 6 Dlot Peken, dan daerah pinggiran yaitu SD 2 Gubuk pada April sampai dengan Oktober tahun 2021. Lalu karakteristik modul yang dikembangkan. Kita mulai dari karakteristik komponen modul. Ini dikembangkan berdasarkan muatan pembelajaran siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian konteksnya untuk menunjang implementasi peningkatan kompetensi literasi dan numerasi dalam meningkatkan hasil belajar matematika dalam rangka pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru bagi siswa sekolah dasar. Lalu sasarannya untuk mengembangkan keterampilan dasar literasi dan numerasi yang menjadi tuntutan agar lebih dapat diaplikasikan di kurikulum saat ini juga bisa, yaitu pembelajaran mendalam. Dan jenisnya adalah modul pembelajaran yang bisa digunakan sebagai suplemen atau pendamping. Langkah-langkah pengembangannya ada 4D, define, yaitu analisis KD dan indikator, observasi, penyebaran angket guru, wawancara peserta didik. Desainnya, peneliti membuat storyboard terlebih dahulu, kemudian dianalisis kembali untuk bisa menemukan celah memasukkan muatan literasi dan numerasi, serta unsur budaya lokal yang relevan, ditambah dengan ilustrasi yang menarik bagi anak-anak. Kemudian pada bagian development ada telaah pakar, kemudian ada revisi awal, uji coba kelompok kecil dan besar, dan uji efektivitas, dan pada bagian disseminate, implementasi modul literasi numerasi. Teknik dan instrumen pengumpulan data ada menggunakan observasi, wawancara, angket, dan tes. Instrumennya lembar observasi, pedoman wawancara, angket respon ahli, angket respon siswa, dan tes uraian. Untuk metode analisis data yang digunakan pada rumusan masalah tahap 1 yaitu pengembangan, menggunakan analisis deskriptif argumentatif yang berbasis pada tahapan 4D, kemudian rumusan masalah 2 itu menggunakan validitas modul, menggunakan CVR Lause, dan validitas isinya menggunakan CVI. Pada rumusan masalah 3 untuk menjawab rumusan masalah 3 yaitu kepraktisan modul literasi numerasi menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dan untuk menjawab efektivitas penggunaan modul pada rumusan masalah 4 menggunakan one group pretest post-test design. Ini adalah gambaran secara singkat modul literasi dan numerasi. Covernya seperti ini. Jadi latar budaya lokalnya laki-laki 3 orang, 1 orang bapak, 2 orang anak sedang mengamati bapaknya sedang membuat tajogan atau egrang dalam bahasa Indonesia menggunakan pakaian Bali, pakaian adat Kamen, mereka pakai udang juga, latarnya Balai Banjar. Kemudian dari semua dalam satu modul itu ada 4 subtema, subtema lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budayanya ada 2, subtema 2 dan 3, dan lingkungan biologis itu 4. Masing-masing memiliki cover yang berbeda disesuaikan dengan budaya lokal Bali. Jadi ada unsur sekolah dasarnya, ada unsur budaya lokalnya. Aktivitas dalam modul literasi numerasi ini ada ayo mengira, kemudian ayo membaca, untuk numerasinya ayo mencoba, ayo menemukan, ayo berlatih, dan untuk uji validitas konten, di sini ada penilaian ahli materi, bahasa, dan media dengan hasil rata-rata sangat baik. Kemudian untuk uji kepraktisan modul, nah modul ini secara praktis dapat digunakan oleh guru dan siswa dengan jumlah
Guru yang digunakan ada 20, siswa yang digunakan ada 60, dengan hasil akhir kriterianya sangat tinggi. Untuk uji efektivitas modulnya ada 60 siswa dengan nilai pretestnya 66,28, posttestnya 93,72. Jadi ini berdasarkan efek size 1,07, efektivitasnya tinggi. Sehingga modul hasil pengembangan ini sangat efektif dan dapat digunakan untuk pembelajaran guna meningkatkan kemampuan literasi numerasi dan meningkatkan hasil belajar matematika. Sehingga kesimpulan hasil penelitian yang pertama, modul literasi dan numerasi yang dikembangkan ini dikemas dengan cover menarik, dilengkapi dengan gambar dan dilandasi nilai-nilai budaya lokal Bali. Yang kedua, modul literasi numerasi bermuatan budaya lokal Bali dinyatakan valid oleh semua pakar, ditunjukkan dengan rata-rata CVR sebesar 93,3% berkategori sangat baik. Yang ketiga, modul literasi numerasi bermuatan budaya lokal Bali dinyatakan diterima berdasarkan respon 20 guru adalah 91,33% berkategori sangat tinggi dan respon siswa adalah 96,67% berkategori sangat tinggi, dan modul literasi numerasi bermuatan budaya lokal Bali memiliki efektivitas sebesar 1,07, kategori efektivitas tinggi. Implikasi hasil penelitian, jadi modul ini yang telah dikembangkan sudah memenuhi kriteria sebagai modul yang sesuai dengan kurikulum sekolah, dilihat dari isi juga bahasa yang digunakan, memenuhi kaidah yang benar serta ilustrasinya menarik sehingga layak dan cocok untuk pembelajaran guna meningkatkan prestasi belajar hasil belajar murid. Yang kedua, modul ini telah dinilai baik oleh ahli materi literasi, ahli bahasa, dan ahli media yang dinyatakan valid, sehingga modul ini perlu digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, modul ini diterima oleh pengguna, baik guru dan siswa, dengan demikian dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran, sehingga dapat memicu semangat belajar siswa sehingga hasil belajarnya meningkat. Yang keempat, modul ini sangat efektif digunakan untuk kegiatan pembelajaran bagi siswa. Yang kelima, sekolah perlu memakai modul literasi numerasi bermuatan budaya lokal Bali dalam rangka menjaga kelestarian budaya lokal melalui pembelajaran. Selain itu, siswa bisa belajar dengan senang dan semangat sehingga hasil belajarnya bisa meningkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Prof. Arnyana selaku Ketua Sidang. Sukses semua Bapak. Terima kasih sudah menyampaikan dalam jangka waktu 15 menit ya. Eh, Mungkin direkam ya nanti ya. Sudah Ampun. direkam di situ. Kita lanjut pada sesi berikutnya yaitu sesi memberikan tanggapan. Untuk pertanyaan ini mohonkan kepada penguji eksternal Ibu Prof. Baik, Dr. Kolis Sadijah MPD MA. Silahkan Prof. Berikan baik, tanggapan. terima kasih. Terima Terima kasih sekali kasih. lagi. Selamat sore ya. Kalau di sini masih selamat siang ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya membaca tulisan Bu Nitya Laksmi ya. Jadi kelihatannya memang dikerjakan dengan lama dan teliti ya. Atau memang pada saat 7 tahun itu ada beberapa apa apa namanya pause gitu ya, tapi alhamdulillah akhirnya ini insya Allah akan indah pada waktunya. Nggih, Pak. Baik, Nun Sewu Bapak Ketua Sidang dan Bapak Nggih, Bu, Ibu silakan. Pembimbing penguji, saya akan membahas dulu. Yang pertama, kalau kita mencermati dari judul kemudian dari isi tulisan Anda runtut ya. Karena kalau penelitian pengembangan, yang pertama itu keadaan saat penelitian akan dilakukan. Ya, Anda sudah memaparkan itu, studi pendahuluan bahwa pada saat penelitian ini akan dilakukan, ya, tentu saja berbeda dengan yang sekarang ya, saat ini ya. Pada saat itu memang diperlukan modul ya, yang literasi numerasi yang ada kaitannya dengan kearifan lokal Bali. Itu. Kemudian Anda sudah mengemukakan juga tentang urgensi penelitian ini dan kebaruan penelitian ini.
Anda juga sudah mengemukakan dengan spesifikasi produk yang dikembangkan, ya. Jadi syarat-syarat penelitian pengembangan sudah Bu Nitya Laksmi lakukan itu. Nah, sekarang menulis itu kan proses ya, tetap saja ada. Ya, baik. Maaf, mencermati ada paragraf ya. Coba Ibu buka pada halaman pertama ya. Saya 10 menit ya Bapak ya. 10 atau 15. Di paragraf pertama, Ibu mengemukakan tentang apa itu? Di latar belakang. Oke. Pada paragraf pertama, Ya, disertasi yang saya buat itu di latar belakang bab 1 ya, Prof ya. ya, Jadi saya menyampaikan bahwa kemajuan. kemajuan Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi harus disertai dengan pengaruh globalisasi agar membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. ya, Pendidikan pada itu. dasarnya usaha sadar Mm-mm. untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia. Iya. Jadi kalimat idenya apa itu, Ibu? Kalimat idenya adalah mulai dari perlunya kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta teknologi agar bisa mengembangkan potensi sumber daya manusia. Karena di situ ada potensi keterampilan literasi dan numerasi yang ingin saya gali, begitu, Prof. Bagus ya. Nah, itu saya mulai mengecek paragraf itu dari awal loh. Kalau sudah ini kan berarti sudah runtut. Kemudian saya baca berikut-berikutnya itu runtut. Nah, kalau ditanya langsung, apakah Anda sudah mengemukakan secara eksplisit urgensi penelitian ini? Di tiap paragraf itu ada, tetapi secara eksplisit ini loh urgensi penelitian saya, ini loh kebaruan penelitian saya yang belum dilakukan oleh orang lain. Nih, Apakah Ibu sudah mengemukakan sebelum rumusan masalah, secara eksplisit, sebelum identifikasi masalah? ya, sebelum identifikasi, saya ada sampaikan juga pada masih di bab 1, Prof. Mm-mm. Itu Halaman mulai 14. ya, mulai dari halaman 12 ke Iya, bawah, nggih. iya, Namun tetapi mungkin secara eksplisit. belum terlalu jelas sehingga mungkin masih agak panjang kalimatnya. Iya, jadi Ya, ditambah ya Bu ya di betul. halaman 14 sebelum paragraf terakhir. Baik. Ya, bagus. Nah, sekarang kalau ditanya, apa indikasi bahwa ini valid, praktis, dan efektif? Modul ini valid, praktis, dan efektif sebab sudah diuji cobakan sebelumnya kepada murid-murid di 3 sekolah dan guru juga pada 3 sekolah itu melalui one group post test, pre-test post test design. Kemudian kalau untuk gurunya dengan wawancara, dengan observasi, ada kuesionernya juga sehingga untuk meningkatkan hasil belajar matematika terlihat hasil belajarnya meningkat, maka Mhm. dinyatakan dapat digunakan praktis dan secara validnya sudah diuji oleh ahli-ahli, ahli media, ahli bahasa, dan juga ahli matematika. Oh, mohon Bu Ibu tidak bolak-balik ya. Kalau yang namanya valid itu oleh validator ahli. Baik, Kalau kepraktisan oleh guru dan siswa. baik, Prof. Kalau keefektifan itu dari hasil belajar. Karena apa? Karena dari judul itu Ibu mengembangkan modul itu kan dalam rangka untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Ya. Ya, mengapa hasil belajar matematika, Ibu? Karena di modul itu kan ada literasinya. Literasi kan tidak harus literasi matematika. Ya, Literasi matematika kan numerasi. ya,
Kalau ditanya seperti itu, bagaimana? Mengapa kok hanya meningkatkan hasil belajar matematika? Mengapa tidak secara umum, misalnya matematika dan bahasa begitu? Oke, baik. Jadi kenapa matematika saja, Bu Prof, yang saya uji untuk hasil belajarnya? Sebab matematika itu pada kurikulum sebelumnya berdiri sendiri, tidak masuk dalam tematik. Nah, itu memudahkan saya sebagai peneliti dan tentu saja dikaitkan dengan numerasi, jadi kaitannya sangat spesifik sehingga Hmm. hasil perbedaan yang terlihat itu sangat nyata untuk melihat keberhasilannya. Demikian, Ya, Prof. bagus ya. Walaupun ini ada literasi, karena literasi kan tidak harus literasi matematika ya Ibu Betul. ya. Iya, Prof. Karena yang dimaksud literasi numerasi itu literasi matematika, tapi kalau literasi itu bisa secara umum. Begitu ya Bu ya. Betul, Ibu Prof. Bagus. Nah, sekarang eh, yang dimaksud efektif, karena ini efektifnya kan ke matematika. Iya, Berarti Anda ngeceknya kan pada hasil belajar matematika. betul. 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 Kemudian kalau respon guru, respon siswa, itu ngecek tentang apanya, Ibu? Oke. Jadi untuk respon guru dan respon siswa, saya mengecek apakah buku ini, modul ini diterima dengan baik dan memenuhi kebutuhan guru dan siswa itu dalam belajar. Pada guru, Bu Prof, saya sodorkan modul ini sebelum saya uji atau saya sodorkan ke murid-murid. Saya bilang bahwa ini ada modul, prototipe modul awalnya. Kemudian kiranya modul ini bisa digunakan untuk mendampingi proses belajar matematika bagi siswa agar lebih kontekstual dan Mhm. bermuatan budaya lokal agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian guru mempelajari modul tersebut, Bu Prof. Ada yang Baik. dibawa pulang dan saya berikan juga kriteria, ada ketentuan indikator ketentuan modul. Jadi mereka juga mengisi berdasarkan indikator tersebut. Apakah eh, fontnya sudah sesuai dengan anak, ilustrasinya, isinya sesuai dengan muatan pelajaran matematika, seperti itu. Itu untuk yang saya berikan ke guru. Kemudian ke siswa juga ada semacam indikator beberapa hal yang mereka centang dalam pemenuhan kualitas atau menurut mereka ini cocok atau baik atau tidak begitu. Jadi ke murid-murid juga demikian, saya berikan ada beberapa kalimat pernyataan setelah mereka saya sodorkan modul ini dan hasilnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Prof. Diterima dengan baik gitu. Baik. Sekarang kalau kita cermati di halaman 28 yang Ibu tulis ya, Ibu menuliskan tentang kurikulum 2013. Betul. Ya, di situ ada beberapa eh, salah typo ya, salah Baik. ketik ya Bu. Nggih. Kurikulum ditulis kuikulum, Nggih, kemudian Prof. ada yang mestinya huruf kecil ditulis huruf besar. Nah, ini kan tulisan bagus ya Bu. Saya Nggih. saya merasa bahwa tulisan Anda itu runtut ya. Terima kasih, Eh, Prof. Mohon dicek kembali ya sebelum nanti ujian buka, hal-hal yang kecil ini direvisi ya. Nggih. Mungkin Baik, perlu Prof. proofread, mungkin perlu dibaca oleh teman yang lain gitu. Nggih. Nggih, Karena Prof. seringkali saya juga kalau merasa ini tulisan ini sudah benar, tapi kalau dibaca orang lain itu mesti ada saja karena menulis itu adalah proses. Nggih, Prof. Baik. Begini Ibu, produk yang Ibu hasilkan itu bagus dan itu bisa digunakan eh, kurikulum yang berlaku saat ini. Tetapi di dalam disertasi Ibu pijakannya kan pada kurikulum 2013. Nggih. Nah, pelaksanaannya kan tentu saja pada akhir-akhir ini ya, artinya pada saat kurikulum merdeka dan ya, dan pada saat mungkin ini Anda kan sudah mengalami saat ini sudah ada sinyalemen, ada pergantian kurikulum. Nggih. Nah, saya menyarankan silakan dielaborasi pada pembahasan bahwa walaupun eh, ini dikembangkan saat kurikulum 2013, tetapi
ini lebih jempol lagi kalau ada uji coba pada saat ini. Jadi ini pembahasannya juga dikembangkan dielaborasi dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Itu Nggih, akan lebih jempol, Ibu. nggih, baik. Karena eh, tidak terbatas pada kurikulum 2013. Baik. Itu bisa jadi bahwa ini sebagai referensi atau buku tambahan gitu ya, bahan ajar tambahan untuk yang berikutnya. Ya, Nggih, baik. begitu. Kemudian di rekomendasi ya, implementasi dan rekomendasi itu Ibu tambahkan bagaimana sebelumnya, tapi tentu saja sebelumnya dibahas ya, ditambah bagaimana buku ini kaitannya dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Nggih, Sehingga pada waktu implementasi ini bisa langsung. nggih, Kemudian mohon dicek lagi baik. daftar pustaka ya. Nggih, Ada yang terselip, ada di sitasi, ada di daftar pustaka belum ada. nggih, Tapi itu manusiawi, tidak apa-apa dicek lagi. Kemudian di lampiran itu eh, mohon nama-nama itu ya, itu Anda keep untuk arsip, baik. arsip dari Bu Nitya. Nggih, Tetapi di disertasi itu inisial nama saja, tidak perlu nama secara lengkap. nggih. Ya, itu saja. Mohon maaf, 14 menit. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Oke, terima kasih Prof. Saran-sarannya untuk penyempurnaan dari disertasi mahasiswa kami. Sama-sama, Yaitu pada Bapak. Dik Nitya. Silahkan masih ada yang mau ditanggapi dari Prof. Polis Nggih, udah terima semua ya nggih, diterima sarannya. dengan baik, Prof. Ya, terima dengan baik Prof. Terima kasih, Nanti Prof. kami Baik, minta perbaikin. Terima kasih. sama-sama. Yang berikutnya kita lanjut pada penguji internal 1 yaitu Prof. Dr. Gede Margunayase. Silahkan Pak Gede. Pakai pakai mic-nya. Cek. Eh, Terima kasih atas waktu yang diberikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam harmoni. Yang terhormat Prof. Bagus selaku Ketua Sidang dan Bapak Ibu Prof. Penguji ujian tertutup hari ini. Serta mahasiswa atas nama Ibu Nitya Laksmi ya, Nggih, yang ujian hari ini. Pertama saya sampaikan selamat Ibu Nitya ya, sudah sampai di tahap ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk penyelesaian tugas akhir ini. Amin. Yang pertama secara umum itu sudah sangat bagus ya, tulisannya dari awal sampai akhir, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu lagi diperbaiki begitu ya untuk kesempurnaan nanti. Masalah tata tulis ya, salah ketik itu apa namanya mungkin bisa difikkan begitu ya, sehingga nanti pada saat ujian terbuka tidak ada lagi kesalahan-kesalahan apa teknis seperti itu ya. nggih, Prof. Nanti apa namanya disesuaikan dengan pedoman disertasi juga. Yang kedua mungkin manfaat penelitiannya bisa lebih dijabarkan ya. Secara praktisnya belum ada ya. Untuk novelty penelitiannya mungkin lebih ditegaskan ya, seperti apa novelty-nya, karena Pak Baca agak apa namanya kabur sedikit begitu ya. Nggih, Nanti silakan diperjelas. Kemudian yang keempat, eh, eh, seperti apa implementasi modul literasi dan numerasi ini di dalam kelas pada saat uji efektivitas, mungkin itu perlu disampaikan di hasil penelitian ya, baik. supaya pembaca lebih bisa memahami seperti apa implementasinya gitu. Nah, berikutnya mungkin ini hanya mempertegas Bu Nitya Laksmi ya, karena tadi saya membacanya ini kan ada literasi dan numerasi gitu ya, Nggih, modul literasi dan numerasi. Terus di dalamnya penjelasannya adalah literasi numerasi begitu. nggih, Itu hal yang sama atau berbeda itu, Bu? nggih. Ayo, Eh, silakan. iya. Ini kesalahan tiang, Prof, karena awalnya memang literasi numerasi, namun pada saat ujian kelayakan Wenten masukkan sehingga lebih baik itu dibedakan literasi dan numerasi agar tidak terlalu apa istilahnya ya, lebih spesifik gitu. Jadi seharusnya memang literasi dan numerasi tertulis di sana. Nanti akan tiang perbaiki kembali.
Literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Ah, oke. Berikutnya untuk konsep literasi dan numerasi di dalam modulnya seperti apa akan didesain? Silakan. Iya, untuk literasinya tentu saja ada bahan bacaan, sehingga dari bahan bacaan itu akan membantu siswa agar bisa menjawab soal atau latihan yang konsepnya numerasi begitu. Jadi matematika untuk meningkatkan hasil belajar matematikanya. Demikian, Prof. Oke, seperti apa desain modulnya literasi dan numerasi? Eh, Desain modulnya itu seperti yang sudah ada di mejanya Prof. Jadi saya ambil beberapa konsep komponen untuk numerasinya. Pertamanya itu ada tentang bangun, ada tentang menghitung, pengukuran, ya, ada pengukuran dan bangun seperti itu. Secara garis besar di kelas 5 untuk tema lingkunganku. Kemudian itu konsep numerasinya. Untuk konsep literasinya saya buatkan teks bacaan yang nantinya akan membantu siswa agar bisa mengerti dan memahami konsep matematika. Diintegrasikan dengan adanya budaya-budaya konsep-konsep budaya lokal Bali. Seperti itu. Nggih. Iya, betul. Nggih. Baik, Prof. Nggih. Nggih. Baik. Modulnya itu kan ada ayo mengira, membaca, menentukan, terlatih, itu kaitannya dengan literasi dan numerasi. Ya, baik. Jadi untuk modul itu ada ayo mengira. Nah, ayo mengira itu kan kita mengajak siswa untuk bermain sambil berpikir. Bermain sambil berpikir yang seperti apa? Seperti contoh itu di modul pertama kita akan bentar ya. Jadi ya. Jadi ada instruksi. Setiap angka hanya boleh ditulis 2 kali dari setiap lingkaran agar menghasilkan 9. Nah, ini kan konsepnya permainan untuk anak-anak. Mereka melihat ini sebagai permainan, bukan sebagai pembelajaran begitu. Padahal ini jadinya ke numerasi matematika. Nah, bagaimana konsep literasinya di sana? Kalau dia membaca, setiap angka hanya boleh ditulis 1 kali di setiap lingkaran. Konsep numerasi yang ditekankan adalah membaca, menganalisis, dan pemahamannya. Nah, konsep numerasi yang ditekankan di sini, oke, bagaimana caranya agar bisa 9, angka berapa yang ditaruh di sana? Itu di Ayo Mengira. Jadi setiap awal subtema itu ada bagian Ayo Mengira untuk istilahnya pemanasan bagi siswa sebelum dia masuk ke materi. Nah, setelah dia pemanasan ada teks. Teks itu berarti masuk ke bagian literasi, literasi membaca. Jadi dari membaca itu dia memahami permainan tradisional Bali metajok itu seperti apa. Kalau ini biasanya relate dengan anak-anak, mereka akan merasa, oh saya sudah pernah Bu main tajogan. Seperti ini, oh namanya metajok. Bagi yang belum tahu dia akan mengetahui. Dari situ apa yang dipelajari konsep matematikanya pengukuran. Jadi membuat tajogan atau egrang, berapa ukurannya, bagaimana caranya, dan ternyata bisa dibuat sendiri. Itu pakai di Ayo Mencoba masuknya. Kalau Ayo Menemukan, itu berarti diajak berpraktik siswanya menemukan denah lokasi karena ini pengukuran dari lokasi A ke B, seperti apa jaraknya, itu pengukuran juga untuk jarak. Ayo Berlatih berarti dia latihan. Seperti itu, Prof. Kalau mau demikian, berarti nanti hasilnya harus disampaikan ya. Oke. Di bagian di hasil penelitian, di bagian modulnya itu dari tempat itu masuk ke literasi dan operasi. Oh gitu. Nggih. Iya. Baik. Yang ada 4 komponen itu dan masing-masing ada tujuannya. Nggih. Tapi tidak dikaitkan dengan literasi dan operasi. Nggih. Kalau itu dikaitkan. Nggih, baik. Ada satu efektivitas yang diukur terhadap literasi operasi. Hasil belajar matematika, Prof. Iya. Kan literasi operasi.
Jadi dari literasi numerasi itu untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Kita spesifikkan ke pembelajaran matematika. Jadi ini digunakan pada saat pembelajaran matematika di kelas 5 gitu. Sebagai pendamping. Oke, sukses semua Prof. Sukses semua Prof. Terima kasih Prof. Gede sudah memberikan apa masukan dan juga tanggapannya. Kita lanjut pada penguji internal 2 yaitu Prof. Dr. Made Adana. Silakan Prof. Made. Om Swastiastu. Terima kasih pada Ketua Sidang dan selamat sore Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu ya. Dan Propolis, terima kasih sudah membantu kami untuk melaksanakan ujian tertutup ini. Sama-sama Bapak, sama-sama Prof. Selamat untuk Nitya ya. Saya sebenarnya pertanyaan saya tidak jauh berbeda dengan Pak Prof. Gede Marguna tadi. Di depan ada tulisan literasi dan numerasi, di dalamnya isinya literasi numerasi. Pemahaman saya berbeda dua hal itu gitu ya. Nah, sehingga yang diperbaiki tidak di dalamnya gitu. Kalau Ibu mempertahankan judulnya literasi dan numerasi, di dalam harus berubah. Karena tidak ada beda, mana literasinya, mana numerasinya. Yang di dalam hanya literasi numerasi. Sehingga di judulnya mestinya disesuaikan. Sehingga nyambung ke dalam. Itu pikiran saya ini ya. Kata dan itu tidak ada lagi gitu. Literasi numerasi, modul literasi numerasi. Nah itu pertama. Mau direspon, Bu? Silakan. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi dibilang Prof. Marguna, bahwa di dalamnya itu juga sama seperti yang Prof bilang, literasi numerasi masih nyambung, tinggal berbeda konsep, atur suksema. Kalau di judul itu sudah saya revisi menjadi literasi dan numerasi. Nah, pada implementasinya juga itu berbeda, Prof, literasi dan numerasi seperti yang tadi saya jelaskan. Nanti di isinya, kalau memang masih ada literasi numerasi, berarti konsep itu berbeda, akan saya samakan agar sesuai terus dari awal sampai akhir. Nah, Sesuai judul. kalau sesuai judul, di dalamnya yang perlu banyak data gitu, yang dibutuhkan. Kalau sesuai isi, judulnya diubah gampang, tinggal dannya hilangkan, beres. Pikiran saya begitu gitu. Mudah-mudahan tidak salah saya gitu ya. Itu pertama ya. Judulnya seharusnya dihilangkan kata dannya sehingga ini semua bisa terpakai. Itu yang pertama. Kemudian yang nah tadi sudah ditanyakan juga sama Prof. Gede Marguna terkait dengan apa ya, di judul kan literasi numerasi, kemudian di hasilnya hasil belajar gitu ya, hasil belajar matematik. Bagaimana Ibu meyakinkan dengan hasil belajar yang baik, literasi numerasinya akan baik gitu. Apakah literasi numerasi yang baik pasti matematiknya baik gitu. Yang mana yang pas ini? Baik. Jadi dari penelitian yang saya lakukan di situ, karena meningkatkan hasil belajar matematika, fokusnya ke matematika, dari mana saya bisa melihat hasil belajarnya itu bagus. Setelah saya uji cobakan dengan modul itu, kemudian guru juga memberikan tes, saya juga memberikan tes, ternyata setelah modul itu diberikan ke siswa, digunakan sebagai pendamping pada saat kegiatan belajar di kelas, awalnya nilai pretest siswa itu dengan hasil yang tadi sudah saya buat, mengalami peningkatan, Prof. Jadi dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa hasil belajar matematika karena mereka sudah mampu berliterasi dan bernumerasi, artinya memahami isi dari modul tersebut dengan baik, dan ditunjang dengan konsep materi yang kontekstual, budaya lokal Bali,
itu bisa meningkat hasil belajar matematikanya. Baik, Dek kan belum mengukur literasi numerasinya. Yang diukur adalah hasil belajar matematiknya. Bagaimana bisa disimpulkan bahwa literasi numerasinya bagus gitu. Padahal kita belum mengukur itu gitu. Ya, kecuali kalau kita punya hasil literasi numerasinya bagus, otomatis matematiknya relatif bagus gitu kan. Kalau ini kan kebalik jadinya gitu. Nah, itu pikiran saya ini ya. Eh, Kalau dia literasi numerasinya bagus, baru matematiknya bagus gitu kan. Nah, artinya begini, eh, kita belum mampu mengukur modul literasi numerasi ini efektif atau tidak gitu. Karena kita lihat dari hasil belajar aja gitu. Itu walaupun disampaikan tadi seperti tadi. Oke. Kemudian ini kan menggunakan budaya lokal Bali tapi garing atau khususnya tajok gitu ya. Saya cek di modul, saya cek juga di disertasi di mana penggunaan tajoknya ya gitu. Contoh yang lain misalnya di halaman 21 ada luas porsi panjang itu. Bagaimana menggunakan tajok itu supaya dia mengkonstruksi matematiknya gitu. Nah itu enggak saya lihat gitu ya. Eh, Bagaimana penjelasan adik terkait dengan itu? Oke, jadi untuk pengukuran, saya gunakan di subtema 1, Prof, untuk mengukur panjang bambu yang digunakan untuk membuat tajok. Kemudian bambu itu setelah diukur panjangnya, mereka akhirnya bisa memainkan tajok tersebut. Karena dikaitkan dengan budaya lokal, permainan metajok. Itu karena juga itu menjadi cover, sehingga eh, esensi utamanya kita tonjolkan di permainannya. Ada satu saja permainan tradisional dalam modul tersebut. Seperti itu. Berarti judulnya adalah metajok, tetapi yang lainnya ada dari 10 konsep gitu misalnya hanya satu ya. Kan Untuk kan kan nggak budaya nyambung gitu lokalnya. kan. Untuk budaya lokalnya, Saya Prof. katakan mohon maaf ini jual babi guling tapi babi gulingnya enggak ada. Goreng-gorengannya aja gitu kan. Kan begitu jadinya. Jadi terlalu judulnya gede tapi isinya kecil gitu. Mestinya kalau metajok logikanya kan oh ini bisa dengan metajok gitu kan. Luas persegi panjang. Kalau ini kan bisa pakai kalau luas persegi panjang ini bisa pakai tikar sebenarnya. Tikar itu kan berapa luasnya gitu. Dia lihat oh dia ngitung 1 2 3 4 5 6 ada 24 apa namanya satuan luas di sana kan. Oh luasnya 24. Apa hubungannya dengan panjang dan lebar? Oh dia bisa ngitung nanti ketemulah panjang kali lebar nanti. Nah, itu kan mengkonstruksi dia. Nah itu seharusnya bagi saya tidak perlu apa namanya dibatasi untuk tajok saja gitu. Nah, itu bisa digunakan budaya lokal Bali, yang lainnya banyak. Itu bisa ini kan tercover dia modul ini gitu. Kalau judulnya masih tajok, enggak nyambung dia ke belakangnya gitu. Oke, itu dari saya ya. Di Prof. Oke, ya. Kemudian di pembahasan, saya pikir mungkin perlu dipertajam pembahasannya bagaimana modul ini bisa meningkatkan hasil belajar matematik itu dikaitkan kemudian didukung dengan eh, apa namanya teori yang ada gitu ya atau di artikel atau di jurnal yang eh, munafid atau bereputasi gitu ya. Tapi saya lihat enggak banyak terjadi itu gitu ya. Itu mohon dicermati ya. Nah, kemudian kalau soal ini itu bisa soal ditajok ini sebenarnya bisa dicermati lebih detail sehingga kritis kreatif itu bisa 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 terjadi gitu. Saya contohkan begini.
harus standar tajoknya disiapkan gitu ya. Misalnya kita punya bambu sepanjang 2,4 meter gitu misalnya. Standar tajok itu adalah minimal 30 cm tinggi, panjang tajok itu mesti minimal 30 cm di atas tinggi orang itu. Kalau tinggi orang itu 140 berarti 170 panjang tajoknya gitu ya. Dengan syarat bagian bawah dan bagian atas adalah ruas tajok. Itu syarat itu membuat dia kritis gitu ya. Kalau tidak ada syarat tidak kritis dia gitu. Nah, kemudian ruas bambu itu 40, 40, 40, 40 terus. Nah, sekarang kalau tinggi orang itu 150 cm gitu misalnya. Berapakah panjang tajok yang harus di ini? Kalau 30 cm berarti 180 kan? Kalau potong pas 180 enggak kena ruasnya. Maka dia mengevaluasi di sana, kritis dia. Oh, saya harus potong 2 meter biar kena dia ruasnya gitu. Itu bisa dilakukan seperti itu gitu. Kalau yang begini enggak kelihatannya kritisnya enggak masuk. Ya. Itu yang terakhir yang di kajian penelitian yang relevan, saya belajar banyak dari senior kami, Bapak Prof. Dantes. Di situ kan ada 5 komponen biasanya dan sudah pernah saya informasikan di ujian kelayakan, tapi belum diperbaiki gitu. Pertama itu orangnya atau penelitinya, kemudian kajiannya atau hasil penelitiannya apa, relevansinya apa, perbedaannya apa, kontribusinya apa terhadap penelitian kita gitu. Nah itu 5 itu dan belum ada, belum diubah ya. Itu kemudian mungkin kalau S3 kan tidak cukup hanya 5 ini, terlalu sedikit gitu ya. Kalau tidak salah 15 minimal itu ya. Itu. Saya pikir itu. Oke. Yang kembalikan ke Pak Ketua Sidang. Terima kasih itu. Oke. Terima kasih Prof. Made sudah memberikan masukan ya. Yang terakhir ini lebih banyak lagi hasil penelitian yang relevan ya, supaya benar-benar, dan tadi sudah disebutkan apa sih hubungan penelitian ini dengan penelitiannya Nitya gitu, dan apa perbedaannya, persamaannya begitu. Ya, dikaji itu. Oke, ditambahkan lagi. Oke. Demikian mungkin tadi sudah berdiskusi Nitya dengan Prof. Madi. Nanti mungkin kalau nanti ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan ke Prof. Madi, silahkan ya. Oke. Oke, dibantu gitu. Yang berikutnya saya persilakan kepada penguji internal 3 yaitu Prof. Dr. Gusti Ngurah Pujawan. Silahkan Ji. Terima kasih semua ketua sidang. Saya lanjutkan. Tadi sudah menyampaikan bahwa banyak hal yang sama, saya juga itu gitu ya. Kalau dilihat dari NIM mahasiswa, adik mahasiswa di sini. Ya, semester berapa sekarang? 14, Prof. Ya, yang praktis kan. BH. Mungkin tadi banyak hal. Satu, mungkin saran saya nyambung Pak Prof. Madi tadi, dannya lebih baik dihilangkan. Sehingga di dalam tidak banyak berubah gitu ya. Yang kedua, Montajok itu mungkin jangan dibatas budaya lokal Bali aja lah. Itu saya udah baca juga. Sehingga kalau budaya lokal Bali hanya Montajok, di dalamnya ya Montajok semua. Gitu. Tajok dan Montajok gitu ya. Ya, Egrang apa namanya. Kalau sebenarnya Egrang itu tidak hanya budaya Bali gitu ya. Mungkin banyak hal, misalkan kalau luas mungkin menggunakan ceper atau apa, kan banyak budaya Bali itu, kalau canang gitu kan persegi panjang kan banyak gitu ya, sehingga bisa dimanfaatkan di dalam, termasuk tadi ada tikar mungkin ya, ya lihat di sana gitu. Nah, kok nyambung ke tikar, harusnya kan enggak gitu ya, harus mentajam semua gitu ya. Saran saya lebih jangan dibatasi gitu ya, budaya Bali aja pakai gitu ya. Kalau dibatasi sebut semua yang akan digunakan gitu ya.
Karena budaya Bali itu ada ukiran pura termasuk seperti itu untuk geometri di pura, di bangunan suci itu banyak tuh. Ya. Yang berikutnya lihat dari masalah yang belum aja ya. Masalah yang pertama kalau nggak rancang bangun kan prototipe ya. Nggih. Prototipe itu kan sebelum diuji coba ya. Ya. Mungkin saran aja ini setelah prototipe dibuat kan baik dari teori-teori karena belum ke lapangan kan dapatlah dia mesin ini. Mungkin nggak prototipe itu berubah? Mungkin. Mungkin. Sudah masuk nggak di sini? Ini pembahasan sampai ke sana. Karena karakteristik pada saat rancang bangun dengan yang sudah hasil ini kan mungkin beda gitu. Mungkin perlu dimunculkan baik dalam pembahasan maupun dalam simpulan. Itu. Itu saran saya. Ya. Ya artinya apa karakteristik yang sudah efektif kan gitu. Ya. Ini karakteristik yang ini lanjut di bab 2 ya. Tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan penggunaan budaya lokal Bali ini relevansinya mungkin perlu ditambah satu sub. Contoh misalnya kalau Muntajau aja dipakai, mungkin apa sih relevansinya? Muntajau kan harus dibahas di ini teorinya gitu ya. Di mana sih hubungannya Muntajau dengan meningkatkan hasil belajar gitu. Berikutnya hasil belajar itu kan ada 3 aspek sebenarnya kan. Ada sikap, ada keterampilan, ada kognitif kan gitu ya. Kalau saya baca ini kan kognitifnya aja. Mungkin perlu dibatasi gitu ya. Tidak sampai ke aspek sikap dan keterampilan gitu ya. Ya tahulah mungkin kalau saya kasih untuk kognitif aja ini. Ya. Berikutnya ada apa namanya? Variabel penelitian disebut di sini. Variabel penelitiannya adalah karena ini pengembangan modul literasi dan numerasi, maka ada hasil belajar matematika itu untuk variabelnya, kemudian modul literasi dan numerasi, muatan lokal itu juga termasuk variabel. Nih. Di bab 3 itu, Prof. Bab 3 itu halaman 60. Oke. Iya. Hmm. Tapi budaya lokalnya masuk dia variabel Prof. Wenten yang jelaskan Rike. Bermuatan ya. Oke. Ya. Di gini wenten Prof hasil belajar itu di lampiran saya cantumkan. Oh penjelasannya. Iya.
Nggih. Oh. Ya. Dua. Oh. Ada perubahan dari hasil sebelumnya, Prof. Ada peningkatan nilai. Hmm. Belum. Retest post test ya ada. Tapi Prof. Gain score ya Wenten ada di situ Prof. Iya. Ada peningkatan. Di bab 4 itu ada Prof. Ya, di hasil penelitiannya. Halaman oke. Nggih. Bentar, Bro. Nggih. Benten KKN. Iya. Nggih. Post testnya semua di atas KKN, Bro. Pre-testnya ada yang tidak. Kalau pre-test ada beberapa yang di bawah KKN. Kalau post test semuanya. Nggih. Ya. Hmm. 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 Nggih, Bro. Nggih. Oke, oke, terima kasih Haji Ngurah sudah memberikan sarannya, dicatat dulu ya semuanya. Nih, nanti didiskusikan lagi. Eh, saya persilahkan kepada penguji internal 4, Prof. Wayan Sujil. Silahkan Prof. Wayan. Oh, Bapak Ibu mohon diperhatikan waktunya ya. Nah, ini waktunya sudah setengah yang habis. Oke. Karena ini pengujinya banyak, ini sesuai dengan pedoman tempo dulu ini. Karena dia itulah mahasiswa tempo dulu gitu ya. Oke. Oke, silakan, silakan Prof. Wayan. Oke, terima kasih Bidang. Saya menyampaikan selamat dulu ya buat Niluh Ayu Nitya Laksmi. Walaupun saya jadi lupa gitu ya. Setelah baca ini mana gitu ya. Ternyata di bawah itu di laptop saya. Berarti lama banget kita sudah tidak jumpa kan gitu jadinya. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh para penguji tadi. Tampaknya
judulnya yang dihilangkan kata dannya. Baru akan masuk ke bagian berikutnya. Berikutnya lagi saya ingin menyampaikan masalah metajog itu malah di eh, apa namanya di penutup itu dijadikan pendekatan gitu. Pendekatan metajog itu baru saya baca dan itu tampaknya perbaiki. Itu ya, dia hanya merupakan bagian dari semua tulisan kita. Berikutnya lagi saya ingin menyampaikan mungkin novelty-nya diperbaiki ya. Novelty-nya. Saya tidak memperpanjang lagi karena itu tampaknya tidak mencerminkan kebaruan dari tulisan ini. Berikutnya saya menyampaikan lagi di kompetensi dasar kurikulum 2023 di halaman 31 itu tampaknya fokus saja. Ini kan untuk mata pelajaran matematika saja gitu kan. Sehingga di situ ada bahasa Indonesia, PKN, semuanya ada gitu ya. Sehingga seperti dimasukkan semua, itu hilangkan itu. Nah, berikutnya berkaitan dengan budaya lokal. Ini sudah masuk di bab 2 cerita sayang ya. Budaya lokal yang mendukung literasi numerasi sudah ditemukan nggak itu? Karena saya membaca berkaitan dengan budaya lokal di situ, itu seperti copot masuk aja gitu. Tidak ada kaitannya dengan literasi numerasi. Coba carikan yang berkaitan langsung dengan literasi numerasi. Dan di sini tampaknya di modulnya itu justru sudah disasar dia gitu. Ada tanggapan untuk itu? Baik, terima kasih Prof untuk sarannya. Jadi berkaitan dengan budaya lokal yang berkaitan langsung dengan literasi dan numerasi, pada setiap sub tema ada yang sudah saya kaitkan di tema ketiga dan keempat. Itu saya sudah perhatikan masuk dia. Tetapi di teori yang dipakai di bab itu tidak ada kaitannya gitu. Bisa nggak? Oke, berikutnya saya melihat di kajian yang relevan tadi sudah disampaikan, saya tidak menyampaikan lagi. Di kerangka konsep pengembangan gitu. Di kerangka konsep pengembangan model numerasi itu tampaknya perlu diperjelas. Karena yang di situ cuma ada tahapan apa yang akan dilakukan gitu. Oke. Itu tolong dicermati lebih lanjut gitu. Saya kemudian masuk di bab 3 berkaitan dengan subjek penelitian. Mungkin adik bisa membedakan antara subjek penelitian dengan sumber data? Beda nggak ya? Subjek orang yang kita gunakan. Subjek kita gunakan untuk penelitian, sumber data, tempat atau asal data penelitian kita. Terus kalau kita mengembangkan modul ajar ini gitu ya, apakah modul ini tidak bisa menjadi subjek penelitian? Apakah karena modulnya belum jadi gitu, Prof? Kan sedang dikembangkan. Iya kan, memang modulnya sudah ada draftnya kan. Iya. Draftnya ini yang kemudian dinilai oleh validator kita. Terus yang menjadi subjek penelitian di bagian itu, apakah draft modulnya ataukah validatornya? Draft modulnya. Yang tertulis di sini tidak seperti itu. Baik. Ya, makanya saya perhatikan di sini rancu gitu ya, sampai ke bawahnya yang dimaksudkan yang mana. Belum lagi di sana berkaitan dengan syarat dari validator kita gitu kan. Validator biasanya tidak dicantumkan nama lengkap kayak seperti itu. Dan berikutnya lagi persyaratan dari seorang validator termasuk juga instansinya. Gusti Ngurah Sastra Agustika SSI MPD dari Uniksa itu ya? Di mana itu ya? Ngajar di prodi S1 PGSD tapi yang di Denpasar. Oh, di Denpasar gitu. Di Denpasar. Nah, terus yang di atasnya yang membaca ada pakarnya dari Yayasan Literasi Indonesia. Orangnya yang mana? Namanya Wenten situ Prof. Lilis Indah Ramawati ya. Yayasan. Terus berikutnya yang berasal dari apa ya? Kan ada dari Warmadewa dan seterusnya. Itu ahli materi beliaunya. Ahli bahasa, Prof. Oh, ahli bahasanya. Itu ya. Jadi yang di literasi itu cuma berasal dari Uniksa dan kemudian literasi itu ada dari kantor bahasa beliau bukan. Yang kita masukkan kan literasi numerasi gitu kan. Ya. Jadi literasi numerasinya ahli dari bahasa, Uniksa. Ahli dari Uniksa, ada dari Warmadewa, ada dari Yayasan Literasi,
Inilah yang perlu kita pikirkan, okay? Literasi satu kata, numerasi juga satu kata berikutnya. Begitu literasi numerasi digabung, kan ada juga gitu. Maka kerancuan ini sampai ke bawah terjadi. Nah, seperti itu. Karena literasi ada, literasi numerasi juga ada. Sedangkan tadi dari saran ini kan membawa ke literasi numerasi. Tidak berisi dan. Gitu. Berikutnya lagi yang lihat adalah semua instrumen itu tampaknya dibawa ke lampiran. Nggih. Tapi kisi-kisinya yang dimaksudkan di dalam tulisan ini. Lebih lanjut lagi, dari tahapan podinya Tiaga Rajan, yang belum menemukan apa yang dilakukan pada setiap tahapan, sudah itu hasilnya apa, yang mengacu dengan apa yang disampaikan oleh Tiaga Rajan. Tampaknya belum itu ya. Berikutnya lagi, di validitas isi itu memakai CPA, CPR itu kan, CPA, betul nggak? Hasilnya itu apa ya? Apa persentase? Hasil untuk validitas isi itu persentase, Bro. Persentase nggak? Iya. Jadi CPA itu keluarnya nanti adalah persentase ya. Nggih. Gimana rumusnya kok bisa keluar persentase? Itu ada di halaman 89. Ya, di 89 Nggih. ada gitu kan. Itu Iya. bisa keluar persentase ya. Karena ada konversi tingkat pencapaian kepraktisannya. Itu dikonversikan Nggih, bisa. iya. Kalau dia akan dikonversikan menjadi persen, terus yang jadi pembaginya apa? Pembaginya itu adalah banyaknya butir pertanyaan. Banyaknya butir. Pernyataan, maaf. Banyaknya butir pernyataan. Saya menemukan di mana itu bisa. Karena selama ini yang saya temukan untuk CPR itu adalah angka desimal tertentu gitu ya. Tidak dalam bentuk persen. CVR itu yang di atasnya, Prof ya. Yeah. Content validity rasionya. Jadi jumlah pakar yang memberikan penilaian itu ya. Itu kan tidak persen kan itu. Oh tidak ya, yang CVI-nya persen. Yeah. Terus kalau yang di bawahnya CPI-nya? Iya. CVI-nya baru dengan tingkat pencapaiannya persentase. Loh. Kok bisa jadi persen ya? Kalau menjadi persen kan pasti ada kali 100%. Saya tidak menemukan itu gimana caranya. Mungkin nanti diperjelas lebih lanjut nih. Berikut lagi yang masih mengganjal dalam pikiran Tiang. Ini di halaman 106 itu hasilnya uji efektivitasnya ada menggunakan engine score kan. Di halaman 106. Nggih. Ampun nggih. Ampun. Engine score. Berarti kan ada awal, pretest, post-test kan begitu. Nggih. Yang akan dipakai. Berikutnya bisa dari engine score itu kok bisa menjadi persentase juga, itu gimana? Engine score dalam persen, Prof. Sehingga dikalikan 100, jadi iya. Jadi hasilnya kan sama aja itu ya. Iya, betul. 100 kan. Terus yang ada lakukan dan di analisis data terakhir itu pakai yang mana? Ini ada kelompok perbandingan dua kelompok nggak? One group. One group pretest post test. One group ya. Kalau one group berarti kan satu kelompok itu aja. Antara sebelum dan sesudah. Yang Anda bandingkan apa itu? Yang saya bandingkan hasil belajar matematikanya, pretest dan post testnya. Itu saja dibandingkan. Iya. Keluar engine kan? Iya. Itu keluar persentase. Oke, Prof. Itu aja ya. Berarti ada uji T-nya di mana? Uji T di bawahnya, Prof. Kan ada uji T. Iya. Kalau di uji T apanya yang skor apa yang dibandingkan? Untuk mencari efek size-nya. Bolak-balik ya. Engine menjadi yang persentase sudah itu menjadi efek size-nya gitu ya. Antara sebelum dengan sesudah. Oke, tampaknya waktu dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Jadi banyak sarannya ini karena
penelitian ini udah lama, jadi kalau ini udah penelitiannya udah 5 tahunan ya. Karena dasar kurikulumnya 2013 gini. Saya juga masih ini lupa sudah gininya gitu. Ya, demikian terima kasih Prof. Wayan sudah memberikan masukan. Kemudian nanti bisa diskusi lagi dengan Prof. Wayan ya kalau ada yang hal-hal. Nah tentu kami di tim pembimbing juga akan berdiskusi untuk itu. Yang berikutnya saya persilahkan Prof. Dr. Ketut, Ibu Ketut, silakan Prof. Terima kasih Pak Ketua Sidang Ujian. Yang saya hormati teman-teman para penguji, yang saya hormati Prof. Dr. Polis yang sempat hadir dalam ujian mahasiswa kami atas nama Niluh Ayu Nitya Laksmi. Bapak Ibu, saya langsung saja karena menjadi penguji yang paling akhir ini, yaitu di urutan kelima. Banyak teman-teman sudah memberikan masukan tadi dari konten sampai dengan struktur penulisan disertasinya, sehingga saya hanya memberikan beberapa poin saja penekanan kepada saudari Laksmi, yaitu yang pertama adalah saya langsung masuk ke halaman, di halaman 8 perlu dikuatkan kembali baik secara naratif maupun fakta-fakta untuk menguatkan gap yang ditemukan di lapangan. Jadi kesenjangan penelitian tersebut. Nah, kemudian saya akan langsung masuk ke teori, yaitu di landasan teori di bab 2, karena nampaknya dari beberapa masukan tadi itu adalah saya melihat di bab 2 itu menjadi pondasi untuk bisa menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Permasalahan penelitian yang diajukan itu ada 4, yaitu yang pertama dari rancang bangun modul yang dikembangkan. Nah, sehingga saran saya di bab 2 itu adalah saudari perlu menata kembali supaya berkumpul di situ materi-materi pendukung untuk mendukung masing-masing pembahasan, sehingga nanti akan terjawab permasalahan secara teoritik dan juga secara empirik. Nah, masukan saya yang pertama itu adalah akan lebih bagus jika subjudul yang disajikan di halaman 21 itu tidak langsung ke kajian tentang kurikulum 2013. Karena pikiran saya, kajian tentang kurikulum 2013 menjadi konten dari isi modul tersebut atau dari rancang bangun modul tersebut. Saya melihat halaman 21 sampai halaman 44 itu adalah masih terpencar-pencar. Belum merupakan fondasi teori yang akan digunakan untuk mencari fakta sehingga nanti bisa terjawab keempat masalah tersebut. Nah, untuk itu saya memberikan masukan. Yang pertama, silakan dijelaskan dulu modul ajar yang dibangun, yang dikembangkan. Definisi modul apa, di sini sudah ada. Kemudian karakteristik modul apa, di sini juga sudah ada. Tetapi masih terpencar penjelasannya. Nah, kemudian saat saudara nanti menjelaskan karakteristik modul, disitulah
dicantolkan penjelasan dari konten yang ingin dimasukkan nanti ke dalam modul tersebut, yaitu yang dijelaskan dari halaman 21 sampai 44 tersebut. Ya, jadi itu menjadi kontennya modul. Gitu. Nah, kemudian tambah di situ satu lagi, bagaimana implementasi dari budaya lokal yang akan diambil untuk bisa nanti mengangkat literasi dan numerasi daripada siswa. Di situ di kontennya itu dibahas di sana. Nah, setelah selesai variabel itu dicantumkan, maka ditambah juga bahwa modul itu memiliki karakteristik atau syarat-syarat yang baik, yaitu modul itu perlu diuji validitasnya, perlu diuji kepraktisannya dan lain sebagainya. Banyak syarat biasanya, ada 10 syarat itu. Itu saudara bisa mencari di beberapa pedoman. SMP mengeluarkan pedoman itu. Ada SK dari Kemendikbud itu juga ada syarat-syarat yang diminta. Nah, sehingga di teori itu kita landasi dengan itu sehingga kita gunakan untuk menjawab rumusan masalah 2 dan 3. Baik. Nah, kalau kita tidak teorikan itu, mengapa tiba-tiba kita harus uji validitasnya? Mengapa tiba-tiba kita uji kepraktisannya? Mengapa yang lain tidak? Nah, itu ada alasannya. Itu diuraikan di bab 2. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah saudara menyelesaikan itu, sekarang teori dasar untuk menjawab rumusan masalah yang keempat. Tadi teman-teman sudah menyampaikan masukan bahwa variabel yang saudara ukur untuk mencari keefektifan dari modul itu belum ada penjelasannya, termasuk juga instrumennya, sehingga teorinya dijelaskan terlebih dahulu baru bisa dikembangkan instrumennya di bab 3. Ya. Pengembangan instrumen itu sampai visi-visi dan seterusnya. Nah, kemudian itu nampaknya di teori yang perlu difokuskan ya. Jadi ada kata kunci judul yang bisa dibangun di teori itu untuk menjadikan atau membuat fondasi untuk kita bisa mengimplementasikan di bab 3 sampai bisa mendapatkan data sehingga kita bisa menganalisis untuk menjawab masalah. Nah, kemudian yang berikutnya tadi kebetulan Pak Wayan tadi melihat uji validitas saudara dengan menggunakan rumus Lausi itu koefisiennya CVR. Kemudian untuk selanjutnya untuk perangkat yang diuji itu dilanjutkan dengan CVI. Ya, itu koefisiennya. Sehingga tidak persentase rasanya koefisiennya. Jadi nanti silahkan dilihat dari operasional dari rumus itu lagi. Nah, kemudian sedikit dari halaman 96. 96 dan seterusnya ini tiba-tiba muncul seperti ini jawabannya. Nah, ini yang saya jadikan sebagai contoh sehingga apa yang digambarkan di sini semestinya sudah dituliskan di teori di bagian. Sehingga saya mengatakan terpencar-pencar dia. Tiba-tiba muncul jawaban itu tanpa ada alasan-alasan teoritik, alasan-alasan faktual yang bisa diungkapkan.
Mungkin dilakukan ya, tapi kurang diungkapkan narasinya secara lebih tajam. Nah, itu berapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Prof. Ketut. Ada balikan silahkan Dek Nitya. Matur suksema Ibu Prof atas masukannya. Setelah ini akan saya susun lagi agar lebih rapi sesuai dengan saran Ibu. Teorinya di depan, langsung lanjut agar nyambung ke bagian pembahasannya. Oke, suksema Prof. Oke, sarannya diterima ya. Oke. Oke, jadi untuk penyempurnaan. Berikutnya saya persilakan kepada penguji promotor ya, co-promotor. Silakan Pak Yota. Ada Yota. Anda silakan. Cek. Ya, ya barusan ada masalah dengan mic. Ya, ya selamat sore Saudara Niluh Ayu Nitya Laksmi. Sudah sampai pada tahap ini. Kemudian selamat sore Bapak Ibu penguji internal dan juga Prof. Kolis sebagai penguji eksternal. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang saya akan diskusikan Saudara Nilayu Nitya Laksmi. Mungkin singkat saja karena waktunya juga relatif terbatas, tapi ada beberapa hal yang mungkin cukup esensial sih saya rasa untuk bisa kita diskusikan gitu ya. Kalau
Baik, terima kasih Pak Yota untuk eh, sarannya. Jadi pada modul dan pada apa namanya laporan atau disertasi yang saya tulis di modul itu sudah saya munculkan, tapi pada disertasi belum banyak saya munculkan, belum spesifik seperti itu. Saran dari Bapak agar dimunculkan lebih spesifik agar jelas orang baca disertasinya seperti apa dan sama dengan modul yang dilihat. Terima kasih Pak, nanti akan saya tambahkan lagi agar sesuai, tidak hanya secara umum saja, jadi jelas apa seperti apa karakteristiknya, budaya lokalnya juga seperti apa, unsur-unsur literasi dan numerasinya juga seperti apa. Oke. Oke. Ya, terima kasih Pak Yota. Ini ini pembimbing ya. Saya tidak berikan waktu untuk memberikan tanggapan. Sebelum ke Prof. Nyoman, saya persilahkan dulu dari Korprodi. Ketua sidang, penguji yang saya hormati, sama ya, yang sudah setia, masih banyak Bu. Kalau dari saya kira masukan sudah banyak. Saya sebagai Kaprodi tentu mendorong mahasiswa untuk fokus ya, lagi sedikit nih ya, focusing untuk memperbaiki. Setelah itu udah ujian terbuka kan sudah. Nah, kenapa saya sarankan fokus? Karena ini kan hasil karya terakhir ya, apa namanya, doktor supaya dibaca oleh orang eh, lebih membanggakan lah, ya. Jadi waktunya itu disediakan untuk fokus memperbaiki beberapa minggu ini, mungkin eh, serahkan kembali ke penguji sehingga bisa karyanya itu lebih bagus lah dari atasnya. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, setiap riset ya itu tidak selalu sempurna. Tentu ada kelemahan-kelemahan, keterbatasan nanti itu diberikan, diuraikan di. Kalau ini kan udah lama ya penelitian kurikulum 2013, nah, sekarang udah kurikulum lagi. Nah, terkait dengan itu diuraikan di pembahasan ya, sehingga rekomendasinya atau sarannya nanti menyesuaikan dengan itu. Saya kira apakah cocoknya dengan sekarang, uh, tidak sesuainya nanti di gimana apa namanya pengembangan ini, modul ini kan untuk dan sebagainya. Saya kira itu aja Pak Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wayan. Jadi itu sarannya ya, semangat ya. Ini harus diperbaiki, jangan hilang lagi ya. Ini pesan saya ini ya. Oke, yang sebagai promotor. Ujian kualifikasi tidak sempat diperbaiki karena yang bersangkutan kena apa itu penggerak ya, BPG dan lain sebagainya. Semua saran tadi itu tidak sempat diperbaiki. Program kan nodong terus itu, ya saya gitukan saja gitu. Nah terus begini, setelah saya lihat dan mencermati saran teman-teman, saya berbasis pada modul yang dihasilkan. Tampaknya judul maupun dari Ibu tadi, pengembangan modul literasi numerasi bermuatan tema lingkunganku untuk meningkatkan bla 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 bla. Justru budaya lokalnya hilangkan. Karena apa? Karena di sini ada budaya Prof Google di sini.
ada Sherlock dan Iya. lain sebagainya gitu. Tetapi merupakan lingkungan sekarang dia, lingkungan kehidupan itu. Sehingga ini tidak bermasalah dan tinggal merapikan yang di dalam itu. Sehingga pengembangan modul literasi numerasi bermuatan tema lingkunganku gitu. Bisa lingkungannya Metajok, bisa lingkungannya yang berbeda gitu. Satu. Yang kedua, ini kan ada 4 tema gitu. Jadi temanya kan tema satu aja Metajok, yang lain sosial budaya, yang lain lingkungan, psikologis dan lain sebagainya. Nah terus selanjutnya ada hal-hal begini. Jadi literasi numerasi kalau tidak dihilangkan, ini tidak akan ini secara akademik. Ini lebih baik. Ya, pentingnya adalah lingkungan anak, lingkunganku itu. Yaitu Metajok bisa disebutkan yang terkait dengan sosial budaya, yang terkait dengan fisik, yang terkait dengan yang lain gitu. Itu. Terus di tahap 2 memang harus dirapikan itu beda. Ada hal-hal gini. Bedakan subjek penelitian dengan objek penelitian. Itu yang dimasalahkan Pak Prof. Wayan tadi, Prof. Mengan. Jadi ini adalah merupakan terus menjadi objek dia, bukan subjek. Nah terus untuk CPR-nya itu ganti tabel 316 itu. Ada tabelnya, tetapi bukan tabel ini dia. Gitu ya. Ada yang 3 kriteria, yang ada yang 4 kriteria. Gitu. Biasanya 0,70 ditata. Ya. Ini tabel lain masuk ini. Jadi yang dari Davos ini. Dari Davos ini apabila ini CPR-nya itu dibawa ke persentil lagi gitu dengan rumus lain, baru berlaku ini. Nah itu dihilangkan ganti dengan tabelnya CPR. Ya. Tadi Prof. Warni ini CPI-nya itu kalau CPI-nya adalah untuk instrumennya, CPR-nya itu untuk butirnya. Nah, terus, efektivitas itu ini dibawa ke data persentil dia. Kalau yang sehingga T itu dibandingkan antara min observasi dengan mu. Gitu. Di halaman 90 dan 91 itu. Dan mu itu sendiri adalah mengacu pada prinsip kurva normal di atas 50%. Seperempat SD di atas 50%. Sehingga itu yang digunakan KKM di sekolah. Sehingga dia 65 di sana. Kenapa 65? Karena sebenarnya 65% dari skor maksimal ideal. Karena saudara sudah bawa ke persentil, berarti 65 dari skor maksimal ideal kan cara itu. Nah, penentuan efektivitasnya itu. Sehingga efektivitasnya kemudian dia tuh yang lain. Dan ini akan terkait dengan halaman 108 dengan 109. Nah, itu beberapa yang begini yang krusial saya anggap. Lalu ada problem
pada waktu ini penentuan ada problem di sini untuk menjawab masalah yang nomor 2. Jadi data yang sudah ada itu adalah ahli literasi dan ahli numerasi. Itu. Data itu tidak mungkin diubah lagi. Jadi itu tetap literasi numerasi, tetapi diberi penjelasan. Sehingga untuk klause itu digunakan tetap data dari judges atau expert itu sesuai dengan tadi itu literasi maupun numerasi, tapi dannya saja dihilangkan gitu. Karena data itu kan tidak mungkin sudah ubah. Itu problemnya itu di sana. Saudara harus memberi penjelasan dan merapikan yang di sini di bab 2 itu. Gitu. Saya rasa prinsip-prinsipnya kalau itu kan ada perubahan-perubahan tertentu nanti di pembahasan dan lain-lain. Input itu hampir sama, tetapi lebih tajam sekarang ketimbang pada waktu di kelayakan. Ya, saya rasa itu Pak Bagus yang bisa saya rasakan sebagai promotor, dan ini karena sudah lama sekali, sudah kan 13 negara, jadi tidak mungkin dari data itu. Maka itu kita pakai prinsip saudara adalah saudara boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Harus jujur masalah akademik soal. Jadi ungkap itu. Jadi karena sudah punya kegiatan yang terlalu lama ini, tetapi secara akademik kita berani bertanggungjawabkan. Itu dan lain sebagainya yang bisa saya simpulkan dari pendapat teman-teman tadi. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Prof. Nyoman. Jadi demikian ya, nanti berdiskusi lagi dengan pembimbing ya. Itu sehingga kami berharap bahwa ini bisa diselesaikan gitu ya. Nah, jadi Saudara Ditya ini masuk ke semester 14 ya. Karena ini cukup banyak perbaikannya gitu. Nah, sekarang diberikan waktu paling lambat 3 bulan ini untuk perbaikan, tapi kami berharap jangan sampai 3 bulan. Oleh karena itu, Nitya sediakan waktu dengan baik begitu ya, sehingga ini bisa diselesaikan. Jadi saran-saran tadi direkam, tidak sempat dicatat begitu, tapi sudah tadi. Oleh karena itu, Nitya lihat lagi saran. Tadi sudah disimpulkan oleh promotor yang mana yang harus diperbaiki begitu ya, sehingga secara akademis bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, jadi saya menggarisbawahi seorang akademisi itu salah boleh, tapi bohong tidak boleh. Jangan data itu jangan diutak-atik lagi, tapi berikan penjelasan. Seperti apa saran dari Prof. Prof. Kolis itu ya di pembahasan ditambahkan. Karena ini kan untuk matematika mungkin saja materi matematika itu saja bisa digunakan di kurikulum apapun tetap materinya itu gitu. Nah, cuman diberikan penjelasan ya. Nah, oleh karena itu kami berharap dari lembaga Nitya ini fokus itu aja biar bisa selesai dan saya tidak mau DO itu ya. Tidak mau lagi DO. Ini saya kasihan ini sampai orang tua terus nganter Pak. Karena kami terus teleponin sama 2/2 supaya cepat selesai. Itu Prof, kami selalu nelpon-nelponin mahasiswa yang apa namanya tidak pernah, ini kami sudah berapa kali dulu pernah saya WA ya muncul jawabannya adalah undangan menikah gitu ya. Mungkin saya tidak pernah lupa itu. Saya mau nelpon sampai di mana gitu kan. Tapi ya sampai jawabannya sampai kami mau menikah, saya diundang malah Prof. Ya, tapi dengan kesibukan di kampus saya doa saja kepada Nitya
semoga apa sukses berkeluarganya begitu ya. Nah, sekarang sudah kami ikat di sini. Saya sudah juga ngobrol sama orang tuanya supaya ini Nitya ini diperhatikan terus oleh orang tuanya biar bagaimana bisa selesai dengan tulisan yang ya secara akademik bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya. Nggih, demikian Bapak-bapak semua, Prof, Kolis, terima kasih. Ini kita untuk Sama-sama. sedang ini kita skor sebentar untuk melihat nilainya. Untuk itu kepada Ya. Saudara Nitya silahkan meninggalkan ruangan dulu. Silakan. Nggih. Ini sudah sebenarnya pada waktu sidang kelayakan variabelnya juga sudah awalnya kan dua. Ini diturunkan juga. Jadi ya karena ini dulu kan variabel terikat untuk uji efektivitasnya ada dua. Kita turunkan juga gitu. Udah lama itu juga. Nggih. Nggih. Iya. Nah, nggih. Nggih. Ya. Ya, ya, Bapak yang paling gede ya. Ibu ini 87. Ya. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, ini sudah masuk hasil bahwa dia dengan ujian tertutup ini dia mendapatkan rata-rata skor 86,58. Alhamdulillah. Nggih, ya Baik. 86,58. Jadi kita nyatakan lulus. Lulus. Ya, lulus Revisi. untuk Ya. ujian tertutup dan ini akan masuk mereka semester 14, Prof. Baik. 14 Ya. ini. Ya ini. Semoga segera bisa Nggih, direvisi terima dan kasih Prof ujian ya. kita. Kita setuju ya Sama-sama. nilainya. Nggih, Ya. nggih Prof. Bungkus. Silakan Tut. Terima kasih. Jadi kita lanjutkan untuk menyampaikan hasil dari ujian tertutup ini kepada Saudari Niluh Ayu Nitya Laksmi. Saudara sudah mengikuti ujian tadi dan saudara dinyatakan lulus dengan skor 86,58. Ya, jadi lulus tentu dengan perbaikan. Jadi perbaikannya itu ada pada lembar penilaian nanti di samping juga dilihat di setiap coretan di dalam naskah ya. Nah itu oleh karena itu kami berharap jadi kami yang berharap ini ya eh, Saudara Nitya bisa fokus ya, bisa fokus untuk memperbaiki ini, ya, memperbaiki dari tesis. Nah, kalau yang ini kan sudah tidak bisa, ini sudah dinyatakan selesai ini bukunya gitu, sudah valid lagi gitu kan, praktis, efektif gitu. Ya. Nah, oleh karena itu yang diperbaiki adalah tulisan disertasinya, ya. Nggih, demikian. Demikian dari kami, silakan kalau ini dari Nitya ada yang disampaikan silakan.
Ya, ya. Oke, terima kasih. Demikian mungkin itu yang perlu kami tahu bagaimana kesibukannya begitu ya. Sehingga dan tapi sekarang semuanya sudah dilewati dan ini juga yang sudah dikatakan bahwa harus selesai begitu target ya. Target tetapi ingat bahwa apa yang kami sarankan nanti itu diperbaiki supaya secara akademis layak begitu. Ya. Mhm. Oke, demikian Prof. Kulis. Terima kasih Baik, sekali lagi atas sama-sama. apa namanya bantuannya sudah memberikan masukan kepada mahasiswa kami. Tidak sungkan-sungkan nanti kami akan ganggu lagi terus ya Prof ya. Terima kasih Oke, dipercaya. terima kasih Prof. Terima Kepada Prof. kasih. Nyoman sebagai promotor dan teman-teman semua sebagai penguji kami dari program Pasca Sarjana menyampaikan banyak-banyak terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik buat mahasiswa kita. Oleh karena itu saya memimpin sidang ini kalau ada hal-hal yang tidak berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pertemuan ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Waalaikumsalam. Oke, Om Prof. Terima kasih, Swastiastu. Prof. Sekali lagi, Prof. Sama-sama. Sehat Oke, selalu semuanya. oke, Prof. Ya, Ya. mohon izin saya Oke, keluar. Prof. Monggo, monggo, Prof. Monggo.